Moist Critical, atau yang kita biasa dengar dengan nama Charlie. Beliau adalah salah satu konten kreator yang gue suka banget dan mungkin banyak dari kalian juga suka sama dia. Tapi akhir-akhir ini sepertinya situasi dia itu kurang baik. Kurang baiknya adalah sampai dia harus memutuskan untuk berhenti berinternet. Ini semua terjadi karena kontroversi yang akhir-akhir ini ramai. Dan lagi-lagi ini semua bermula dari Chris Stayson, teman baik MrBeast yang lagi masuk dalam kasus yang gede banget. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini semua bisa berujung ke Charlie dan berawal dari Chris? Dan ini semua berhubungan sama manusia yang menurut gue ada Sneako. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Moist Critical Charlie atau Penguin Zero, apapun kalian sebut namanya, dia adalah salah satu commentary channel yang sangat banyak diikuti oleh orang-orang di internet. Akhir-akhir ini masuk ke sebuah kontroversi yang cukup panas. Kontroversinya adalah masalah umur dan sekusu. Maksudnya apa tuh? Kok bisa ada hubungannya sama umur dan selangkangan? Wah, ini konteksnya panjang. Gue jelasin pelan-pelan dulu ya. Jadi kita masuk dulu ke Sneako. Kenapa tiba-tiba dari Charlie masuk ke Sneako? Karena ini penting banget. Sneako, Bobong-Bobong satu ini adalah konten kreator atau streamer yang udah di-ban dari mana-mana. Kalau nggak salah Dikik juga ada di-ban dan sekarang dia pindah ke Rumble. Dia ini konten kreator yang menurut gue sebenarnya nasibnya cukup menyedihkan karena nggak laku di mana-mana dan hidup cuma dari kontroversi. Kontroversinya itu nggak jauh-jauh dari dia bikin teks aneh-aneh dan opininya berubah mulu. Beda ya orang yang opininya berubah karena tercerahkan, karena mendapatkan sebuah enlightenment, terus abis itu dia jadi tumbuh lebih dewasa, terus dia tidak lagi pakai argumen-argumen lamanya. Sneako ini argumennya berubah terus, tergantung dia abis ngobrol sama siapa. Jadi kayak bot, kayak robot yang diprogram sama tergantung siapa yang lagi dia respect. Lagi respect sama Andrew Tate, dia bilang begini. Lagi respect sama temennya, dia bilang begini, dan lain-lain. Intinya nggak punya konsistensi sama argumennya, nggak punya prinsip yang jelas, pindah-pindah mulu tergantung dia lagi memandang siapa dalam hidupnya. Kayak siapa ya? Kayak mahasiswa filsafat awal-awal. Nggak, ini terjadi di sekitaran gue gak tahu yang sekarang anak filsafat kayak gimana ya. Tapi anak filsafat tuh kayak kalau ketemu filsuf baru langsung ih gue banget gitu. Terus ketemu yang baru lagi ih gue banget, yang dulu nggak gue banget gitu. Terus ketemu yang baru lagi ih gue banget dan lain-lain. Ya itu kan tahap belajar, menurut gue nggak masalah. Tapi Sneako ini tuh di tahap yang menurut gue udah mengkhawatirkan. Karena salah satu teks kontroversialnya adalah dia itu mendukung dan suka banget sama film yang PDF. Yang akhirnya di mana dia akhirnya dikomentarin sama Charlie. Dan dari situlah mereka mulai ya saling senggol, saling nge-beef lah kalau bahasa sekarang kayaknya. Dan dari situlah muncul sebuah kontroversi yang terkenal, bahkan udah jadi meme gitu, yang dimana kayak ada klip dia bilang watch my clip, watch my clip. Watch my clips, watch my clips. Watch my clips. Terus dibalas sama Charlie yang si Sneako ini lupa kalau Charlie itu juga Florida Man gitu. But he's a f***ing imbecile, you absolute buffoon. What you have there is not clips. These are mags. They're mags, not clips. The same way that this is also a mag. Nah ini berdua udah selesai lah beefnya di masa lalu gitu. Terus tiba-tiba kasus Chris Stayson naik ke timeline internet dan akhirnya banyak orang membicarakan dan orang-orang ngelihat kok si Charlie atau Moist Critical ini yang terkenal karena suka bikin komentari kok nggak bikin video tentang Chris. Nah disitulah banyak orang-orang ngatain kayak lu nggak bikin videonya karena lu takut dimusuhin MrBeast ya. Lu nggak bikin videonya karena lu temenan sama MrBeast ya. Yang padahal Charlie di situ akhirnya punya statement bahwa ya dia belum sempet aja. I do talk about like big trending bad shit like Dr. Disrespect or like Cody Ko most recently. I don't know why people thought I wouldn't talk about this. So I've never been someone to and shy away from a bad situation like this just because I know or am familiar with the person. Nah, salah satu yang ngeledekin dia itu ya si Sneako gitu. Si Sneako itu ngeledekin kayak, lu mah pas Dr. Disrespect bikin cepet, pas si Chris bikinnya lama, gitu. Yo, look out, Moist Critical is not gonna go talk about the Chris situation because he wants to have the MrBeast collab. Yang dimana buat gue itu argumen sangat-sangat nggak mendasar ya. Gue sendiri punya permasalahan yang sama gitu. Kalau misalnya disuruh ngebuat sesuatu buru-buru karena lagi panas dan lain-lain. Gimana ya, gue bahas sekarang apa nanti ya? Nanti aja deh, tapi balik ke sini dulu. Yang akhirnya mereka berdua somehow ketemuan dan akhirnya mendebatkan secara online. Tapi perdebatannya tiba-tiba sampai ke masalah age of consent. Sorry kalau terjemahan gue bodoh ya dan buruk ya, tapi menurut gue age of consent itu adalah umur kedewasaan seseorang bisa punya semacam otoritas pada dirinya memberikan sebuah konsen. Nah, mampus lah tuh bahasa campur-campur. Ya lu udah bisa pacaran, nikah itu umur berapa gitu, umur legal lah. Nah si Sneako ini itu ya seperti yang tadi backgroundnya sudah gue ceritakan, dia sempat mendukung film-film yang berbau PDF gitu. Jadi menurut dia tuh age of consent tuh mesti diganti jadi age of maturity. Jadi selama orang udah puber berarti dia udah konsen. Like, why does that define the age of consent? I had a debate about this, and I said the age of consent is maturity, is the age of puberty, once the body is mature. Because
Bro, I know some people, I went through puberty when I was like 17. Sebelum berangkat lebih jauh, tentu saja gue sangat-sangat tidak setuju dengan argumen beliau. Ya, kedewasaan itu tidak diukur dari lu udah puber apa belum. Bayangin lu udah puber, haha kamu sudah dewasa, ayo nikah sama om gitu kan. Kayak, no, that's not right. Memang tiap negara punya definisi yang berbeda terhadap age of consent. Tapi jelas lah, maksudnya lu punya semacam standar gitu bahwa seseorang itu nggak bisa berpikir untuk dirinya sendiri secara baik dengan apa yang akan dilakukan ke depannya. Kasarnya gini, lu tau gak kenapa di film-film Amerika itu atau di komedi-komedi sekitar Amerika itu kenapa nyulik anak itu pasti dengan truk yang bilang free ice cream, free candy gitu. Yang kita sebagai orang dewasa nggak akan ketipu kan, kayak ya kali gue ambil free candy terus gue diculik, itu kelihatan banget kayak penculik. Ya anak kecil bisa semudah itu dibego-begoin dan dibodoh-bodohin untuk diculik, apalagi untuk yang ya, makanya age of consent penting banget gitu. Tapi si Sniko bilang nggak, harusnya diganti jadi yang lain. Dan somehow internet tuh ya marah-marah dikit gitu sama si Sniko. Tapi internet malah jauh lebih brutal marahnya sama Charlie. Karena Charlie bilang, Do you believe that somebody can go through hormone therapy? Can they change their gender if they're a child? I think that's totally fine as long as everyone is consenting. ya dia bilang untuk melakukan transformasi itu nggak butuh umur konsen. Kasarnya begitu. Wah, meledak internet dan jauh lebih marah daripada marahnya internet ke Sniko. Kalau menurut lu gimana, No? Gue juga nggak setuju. Nah, ini nih yang mungkin lu pada manusia itu masih nggak sadar gitu. Kita bisa nggak setuju sama dua-duanya gitu. Gue nggak setuju age of consent diganti. Gue nggak setuju anak masih belum konsen udah melakukan transformasi. Walaupun dua-duanya atas izin orang tua. Nggak gitu. Yang intinya argumen Charlie itu benar-benar membuat internet marah sama dia, kesel sama dia, dan lebih parah gue lihat keselnya daripada sama si Sniko. Mungkin lebih kepada gini loh, si Sniko ini tuh diketahui kalau dia tuh bad. Ya internet udah tau lah kalau dia itu orang yang ngaco, nggak bener, dan argumennya itu benar-benar udah nggak bisa diikutin. Kalau dia bikin argumen dungu tentang PDF, orang-orang udah kayak sebel, tapi sebel rutin gitu. Nah baru kali ini Charlie bikin takes yang banyak orang-orang nggak suka, banyak orang-orang nggak setuju. Jadi mungkin marahnya baru nih, jadi netizen lebih meluap ke Charlie. Dan akibatnya, tapi ntar dulu, jangan langsung kesimpulan ya, karena ini ada plot twistnya. Charlie bikin semacam pengumuman yang bilang pokoknya dia ninggalin beberapa project dan memilih untuk hiatus. Jadi dia bilang dia kelamaan di internet dan dia memilih untuk istirahat dulu. Nah, ditangkaplah pesan itu sama orang-orang kalau Charlie mungkin terlalu banyak menerima hujatan dari internet sehingga dia mungkin kelelahan dan akhirnya dia nggak mau berinternetan dulu. Wah, udah tuh Sniko menganggap kalau dirinya menang gitu. Kayak gue menang lawan Charlie gitu, kayak Sniko basic banget. Terus tiba-tiba setelah bikin pengumuman gitu, terus tahu-tahu Charlie upload video. Nah reaksi orang-orang marah. Loh. Katanya lu nggak mau upload video lagi, lu katanya pensiun, lu katanya nggak mau internetan dulu. Kok tiba-tiba habis bikin pengumuman lu upload video? Apa-apaan ini? Wah lu bohong lu dan lain-lain. Marah lah internet dan lain-lain. Sampai akhirnya Sniko bikin video yang judulnya sangat-sangat meme, yaitu adalah Most Critical Situation is Crazy. Kenapa itu lucu? Karena dia suka bikin judul video, nama content creator, dan situation is crazy. Dan sekarang dia pakai nama dia sendiri untuk situation is crazy, dan dia menjelaskan. Dan di video itu dia menjelaskan bahwa banyak orang yang literasi rendah gitu, kayak ngatain SDM rendah gitu, tapi emang bener gitu, bahwa di surat itu terlihat bahwa dia itu mundur dari The Official Podcast dan Red Thread, bukan dari channel utamanya, bukan dari Penguin Zero. Dan dia nggak bilang dia pengen hiatus dari internet untuk waktu yang lama. Dia mau hiatus dari project-projectnya yang cukup makan waktu. Tapi orang-orang udah salah nangkap duluan, udah menghubungkan hujatan netizen dengan pengumuman itu. Wah ini berkesinambungan gitu. Ini pasti ada hubungannya, gara-gara dihujat akhirnya dia pensiun. Padahal ternyata ini adalah yang dia sudah rencanakan dari kapan tahu, untuk sedikit istirahat lah dari podcast-podcast atau program-program lain yang dia bikin atau dia ikuti di internet. Jadi ya dia masih aktif-aktif aja di channel utamanya dan masih upload video. Jadi nggak ada yang salah, netizennya yang salah baca dan emang lagi pengen ngelihat Charlie jatuh aja kayaknya. Dan di video tersebut Charlie juga menjelaskan situasinya dengan Sniko. Yang pertama yang paling mesti di-highlight adalah dia nggak tahu kalau itu akan direkam, di live-in dan lain-lain. Dia caught off guard banget untuk masalah itu. Dia juga nggak mau untuk debat. Dia terbuka untuk dengerin opini orang yang berbeda sama dia, tapi dia nggak mau ada perdebatan. Dan yang terakhir tentang kontroversi yang bagaimana dia, yang dimana untuk orang transformasi walaupun masih kecil, dia minta maaf dan dia salah. Dia mengakui dirinya salah. Chat banget nih orang. Now I give a perspective on something that immediately gets misconstrued, and I do recognize a lot of it's my fault. I assumed that Sniko was talking in hyperbole about a 9-year-old getting their
cut off because I didn't have the assumption that anyone thought that is how transitioning worked. Dan dari itu semua intinya ya semua kembali seperti biasa. Dia cuman rehat dari beberapa podcast dan proyekan dia di channel yang lain, dan dia minta maaf sama argumen hot takes yang ramai di internet tentang dirinya. Tapi gue ngeliat sih dia kesel kayak, bro ini orang literally ngedukung PDF tapi kok lu pada masih marah ke gue gitu, kayak gue paham gitu. Dan yang tadi gue singgung, ini sedikit refleksi juga buat diri gue gitu. Seperti yang kalian sadar, Yano Bening mulai rajin upload di 2024 bahkan sehari satu. Itu adalah dedikasi yang gue taruh ke diri gue sendiri untuk nyoba gitu. Gue seumur hidup nggak pernah ngelakuin ini. Banyak konten kreator daily vlog dan lain-lain, tapi gue nggak pernah ngerasain langsung gitu se-daily apa. Well sebenarnya pernah di kantor untuk pekerjaan kantor, bukan untuk diri sendiri, dan gue mau ngelakuin dengan cara gue yang sederhana, simple kayak gini. Dan kalau orang-orang suka silakan nonton, kalau orang-orang nggak suka ya udah. Gue ngebicarain apa yang pengen gue bicarain, gue pengen ngobrol sama community gue ya kayak orang nongkrong aja gitu. Kayak lu ketemu temen lu terus ngomongin ini, ngomongin itu dan lain-lain, tapi bedanya ini di YouTube. Jadi gue mau ngenegasin bahwa gue bukan news channel, gue bukan berita yang bisa kalian akurasi dan kecepatannya itu bisa seperti standar kalian, ekspektasi kalian. Enggak, kalau kalian mau kayak gitu kalian ke channel berita yang lain, gue bukan. Ini bentuknya komentari, ini komentari channel, ya komen gue mau keluar kapan aja terserah. Ini bahkan yang video Charlie mungkin udah telat 2-3 hari gitu karena ya telat aja karena belum sempat ngeditnya. Ya udah, silakan dislike, silakan gak suka sama video ini. Dan gue juga pernah gitu difitnah, kayak netizen salah tangkep, gue yang mesti nelen fitnahnya, gue yang mesti korban mendengarkan annoying bacot netizen dan lain-lain. Makanya gue terkenal juga suka ngeblok orang. Ya ini yang terjadi gitu loh, yang salah tangkep gue yang mesti tanggung jawab, kan capek ya. Dan ya kalau misalnya gue telat upload atau gue nggak upload, itu kadang alasannya sesimpel gue malas, gue lupa, atau gue nggak mau ngomongin aja, kayak bingung mau ngomongin apa, atau emang nggak mau ngomongin, atau mendingan di live gitu. Kadang alasan-alasan sesimpel itu emang beneran terjadi gitu. Dan seperti yang gue mesti ingatkan, YouTube bukan my main job. Gue punya pekerjaan lain, gue punya job asli yang lebih menghasilkan daripada YouTube. Jadi tentu saja ini bukan prioritas gue. Cuman memang gue lagi menantang diri gue untuk coba upload lebih rutin daripada biasanya, dan itu nggak pernah terjadi sama gue. Sekalinya gue upload rutin itu setiap hari Rabu, dan udah nggak, acaranya nggak ada. Gue sebacot di komen gue blok anjir. Enggak, tapi tetap nggak boleh komen lu di chat. Dan tentu saja gue orang yang bisa salah, makanya gue hampir di setiap video, mungkin gue lupa, tapi hampir di setiap video gue pengen banget dikoreksi kalau ada yang salah dan ditambahin kalau ada yang kurang. Karena gue bukan ahlinya. Kalau ngomongin filsafat gue masih pede, kalau ngomongin sosial media gue masih pede lah. Tapi kalau yang lain ya gue pengen ngomongin aja. Dan tentu saja gue bisa salah, dan please kritisi gue di kolom komentar di bawah, dan dikoreksi gue kalau gue salah di kolom komentar di bawah. Dan tentu saja gue juga masih mau bilang ya bahwa apa yang gue bilang mungkin 7 tahun lalu, 8 tahun lalu itu udah beda sama apa yang gue pengen bilang sekarang gitu, pendapat gue. Dan gue setuju banget sama Charlie bahwa ya ini kadang jadi tempat gue ngobrol, tempat gue diary lah dan lain-lain untuk curhat tentang apa yang pengen gue curhatin hari ini. Dan terima kasih buat kalian udah mau dengerin, dan karena kalian mau dengerin gue bisa dapat rezeki lebih dari situ, jadi thank you. But silahkan kalian mau saran, bang bahas ini dong, bang bahas ini dong, boleh banget, seriusan boleh banget. Tapi jangan expect gue akan cepet bikinnya, atau mungkin bahkan sampai bikin, karena probably gue nggak bikin. Tapi kalau menarik, wah ya ini topik menarik gitu. Atau kayak kemarin pas live streaming ada yang bilang, bang di Amerika ada Demon Face, gue nggak tahu, send me the link gitu. Ya kalau menarik dan menurut gue seru nih gue bahas gitu, gue akan bahas. Tapi ya sekali lagi, ini channel gue, kasarnya ya suka-suka gue gak sih? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Thank you semua yang udah nontonin. Kalau kalian mau support channel yang suka-suka gue ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Thank you kalau kalian milih untuk subscribe. Dan iya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Yano Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.